Soal pertama. Pengertian kalam khobari. Kalam khobari adalah kalam di mana pembicara bisa dikatakan benar ataupun salah. Ada beberapa pendapat mengenai kalam khobari ini, di antaranya 1. Menurut Mustafa Amin adalah kalam khobari adalah kalam yang sah untuk dikatakan pada si pembicara bahwa kalam itu bisa dikatakan benar ataupun salah. Apabila sebuah perkataan itu sesuai dengan kenyataan, maka kalam itu dikatakan dengan kalam benar. Dan apabila tidak sesuai dengan fakta, maka kalam itu adalah kalam yang dusta. Yang kedua, menurut Abdurrahman Al-Akhdari adalah kalam khobar adalah perkataan yang mungkin benar dan mungkin salah. Dan yang ketiga, yakni melalui Imam Al-Hashimi, yaitu kalam khobari ialah sesuatu perkataan yang dikatakan benar atau salah menurut zatnya itu sendiri atau perkataannya. Nah, jadi inti dari pengertian yang diberikan para ulama balaghah yang di atas tadi hampir sama saja, yakni yang dimaksud dengan kalam khobari yaitu sebuah perkataan ataupun pembicaraan di mana pembicaranya bisa dikatakan benar atau bohong dalam perkataannya. Contoh kalam khobari yaitu misalnya dalam perkataan mahasiswa A terhadap mahasiswa B. Dosen kamu sudah datang. Maka perkataan ini disebut dengan perkataan khobar karena ia mengandung pembenaran dan pendustaan dalam perkataannya. Kalaulah si A berkata sesuai dengan situasi dan kondisi, maka dapatlah dikatakan perkataan itu dengan perkataan yang benar atau shadik. Dan apabila perkataan yang dilontarkan mahasiswa A tidak sesuai dengan situasi dan kondisi atau fakta, maka perkataan itu dikatakan dengan perkataan yang dusta. Contoh dalam bahasa Arab seperti Safara Muhammad, Muhammad telah pergi. Dari perkataan di atas dapat disimpulkan bahwa perkataan tersebut memberitahu bahwa Muhammad telah pergi. Perkataan ini adalah perkataan yang disebut dengan khobariyah karena telah mengandung pembenaran dan pendustaan atas perkataan tersebut. Soal kedua. Pengertian kalam insya'i. Kata insya'i merupakan bentuk masdar dari ansya'a, yang secara bahasa berarti membangun, memulai, kreasi, asli, menulis, dan menyusun. Sedangkan menurut istilah, insya' merupakan kebalikan dari khobari, yang merupakan bentuk kalimat yang setelah dituturkan tidak bisa bernilai benar atau dusta. Contoh dari kalam insya'i yaitu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yang artinya tuntutlah ilmu sejak dari buayan hingga liang lahat. Jika seorang mutakallim mengucapkan suatu kalimat insya'i, mukhatab tidak bisa menilai ucapan mutakallim itu benar atau dusta. Namun, setelah kalam tersebut diucapkan, maka yang harus dilakukan mukhatab ialah menyimak ucapannya. Pembagian kalam insya'i. Kalam insya'i terbagi menjadi dua kelompok, yaitu tolabi dan ghairut tolabi. 1. Kalam insya'i tolabi. Kalam insya'i tolabi yaitu ungkapan kalimat yang menuntut suatu permintaan yang belum diperoleh ketika memintanya. Kalam insya'i tolabi tidak hanya dalam bentuk perintah, namun ia juga terdapat beberapa model lain, diantaranya ungkapan kalimat dengan bentuk kata perintah, ungkapan dengan bentuk larangan, harapan, pertanyaan, dan seruan. A. Perintah atau amar. Amar yaitu meminta agar terlaksananya suatu pekerjaan yang dilontarkan dari mutakallim kepada mukhatab atau lawan bicara dengan menggunakan kalimat yang mengandung kata perintah. Contoh, af'al wafqa ma turidu. Lakukanlah sesuai kehendakmu. B. Larangan atau nahi. Nahi adalah meminta dihentikannya suatu pekerjaan kepada lawan bicara dengan menggunakan sigot fi'il mudhari' dengan la nahiyah atau la larangan. Contoh, la tadrib al-kalba, kau jangan pukul anjing itu. C. Pertanyaan atau istifham.
Kata istifham berwazan istif'ala yang mengandung arti meminta pemahaman. Menurut istilah, istifham adalah mencari tahu tentang sesuatu yang belum diketahui sebelumnya dengan menggunakan perangkat istifham seperti hamzah, hal, man, ma, mata, ayyana, kaifa, aina, kab, dan ayyu. D. Tamanni. Tamanni yaitu menghendaki sesuatu yang diinginkan, baik sesuatu itu mustahil didapatkan atau sesuatu yang mungkin digapai. Namun, tidak ada kemampuan menggapainya dan atau kehendak itu hanyalah berupa harapan. E. An-nida. An-nida adalah memanggil mukhatab dengan menggunakan perangkat panggil sebagai pengganti dari kata unadi. Dengan perangkat yang dipakai ialah hamzah, ayya, ya, wa, ay, ayya, hayya, wa. 2. Kalam insya'i ghairu talabi. Insya'i ghairu talabi yaitu kalimat yang di dalamnya tidak menuntut suatu permintaan. Insya' ghairu talabi mencakup kalimat yang mengandung pengertian, pujian, celaan, sumpah, takjub, dan harapan. Contoh dari pujian dan celaan dengan menggunakan kata ni'ma wa bi'sa. Ni'ma hadiyan al-aqlu wa bi'sa masyiron hawa. Contoh sighatul uqud pada umumnya menggunakan bentuk kata kerja madi. Contoh bi'tuka hadha wa baituka dhaka zaujatuka abnati. Contoh al-qasam atau sumpah dengan menggunakan huruf wa, ba, ba, ta, waw, wa. Contoh wallahi la af'ilanna wa billahi la af'alanna wa qala ta'ala wa ta'ala. Soal ketiga. Istifham terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu a'anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim. Yang artinya mereka bertanya, apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami wahai Ibrahim? Maksud ayat tersebut yaitu orang-orang kafir tersebut mengetahui bahwa Nabi Ibrahimlah pelakunya, akan tetapi orang-orang kafir tidak langsung menuduh Nabi Ibrahim, namun mengadakan dialog terlebih dahulu untuk memastikan bahwa Nabi Ibrahim pelaku yang sebenarnya. Contoh tamanni terdapat dalam surat An-Naba ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzarnakum 'adzaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Yang artinya, sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, orang kafir, azab yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya seandainya dahulu aku jadi tanah. Maksud ayat tersebut yaitu, ayat ini menerangkan orang kafir dan suka melarang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mendapatkan siksa berat pada hari kiamat. Ingin seandainya dirinya menjadi tanah saja, karena dalam pikirannya menjadi tanah tidak akan merasakan siksa. Contoh An-Nida terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqarun naqata wa'atau an amri rabbihim wa qalu ya salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Yang artinya, kemudian mereka sembelih unta betina itu dan berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Mereka berkata, wahai Saleh, buktikanlah ancaman kamu kepada kami jika benar engkau salah seorang rasul. Itlaq terdapat dalam surat Al-Mujadalah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yuzahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Maksud ayat tersebut yaitu lafaz raqabah atau hamba sahaya termasuk lafaz mutlak yang mencakup semua jenis raqabah atau hamba sahaya, tapi diikat atau dibatasi sesuatu yang lain.
Contoh muqayyad terdapat dalam surah An-Nisa ayat 93. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man qatala mu'minan khata'a fatahriru raqabatin mu'minah. Maksud ayat tersebut yaitu kata raqabah atau hamba sahaya dalam ayat ini memakai qayyid atau ikatan yaitu mu'minah. Contoh wasal terdapat dalam surat Al-Ikhlas ayat 3 dan 4. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Contoh fasal terdapat dalam surah Ar-Ra'd ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Yudabbirul amr yufassilul ayat. Yang artinya dia Allah yang mengatur urusan dan menjelaskan tanda-tanda. Contoh ijaz terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 54. Bismillahirrahmanirrahim. Ala lahul khalqu wal amr. Yang artinya ketahuilah milik Allah segala penciptaan dan urusan. Maksud ayat tersebut yaitu kata khalaq yang artinya penciptaan dan kata am yang artinya urusan, mengandung makna semua atau segala hal yang berkaitan dengan penciptaan makhluk dan urusannya seperti hidup, mati, senang, bahagia, dan lain-lain. Itu sudah terkandung dalam makna ayat ini. Contoh itnab terdapat dalam surat Maryam ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiban. Yang artinya ia berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban. Maksud dari ayat tersebut yaitu saya sudah tua. Contoh musawwa terdapat dalam surah Ar-Rum ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Man kafara fa'alaihi kufruhu. Yang artinya barang siapa yang kafir atau ingkar maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya.